penyakit jantung. Saya udah nggak boleh makan kayak gini gitu. Aku nemu materiku kuwi mung cerak-cerak awakku ae koyo bahas kekuranganku, kayak bahas ada komunitas di Klaten itu namanya BTK. Kenapa dipanggil Rembo? Soalnya zaman dulu Mas, tai bro. Males lu itu. Selamat datang di Multicast bersama saya Misal Majo dan Saya Aldo. Oke. Saat ini sudah bersama kita. Perkenalkan diri, saudara. Ya, nama saya Rembo Cake. Sudah. Status. Saya langsung lagi. Iya lah. Status hubungan apa status? Iya. Langsung Pekerjaan. Mahasiswa. Background saya mungkin seorang stand up comedian dari Klaten. Oh, Ya. Anda seorang stand up. Ya betul. Kenal Tretan Muslim. Tahu tapi nggak kenal. Iya bener sih. Tahu tapi nggak kenal. Yang saya kenal dari Tretan Muslim cuma muslimnya. Dengar apa itu? Soalnya saya muslim. Umur Anda berapa? Umur saya 22 besok Desember. Status hubungan? Saya jomblo. Oh. 4,5 Berapa tahun? tahun. Tenan ya. Iya. Oke. Terus Kesibukan lain selain stand up? Banyak ya. Ini bukannya sombong tapi banyak. Maksudnya gimana ya? Soalnya dari awal saya ikut stand up, bakat-bakat saya yang lain itu jadi terbuka gitu. Iya bro, sumpah bro. Iya. Oke. Soalnya waktu saya gabung Stuck dulu di open mic Stuck itu stand up comedy Klaten ya. Iya. Stuck itu singkatannya dari stand up comedy Klaten. Dulu waktu pertama kali saya open mic di Stuck, ada komunitas di Klaten itu namanya BTK. BTK? Apa itu BTK? Apa itu BTK? Gak tahu BTK? Gak tahu saya. Enggak tahu. Gak kenal BTK ya? Gak kenal. Ya Allah. aku orang Klaten baru ya. Anak Jaksel. Jaksel. Klasel. Klaten Selatan. Klaten Selatan. Klaten Selatan. Zona merah, Cok. Burung deh, Klaten Selatan. Belum, Klaten Selatan belum. Dulu saya lihat BTK itu komunitas beatbox tiang Klaten. Oh, kepanjangan itu. Iya, beatbox yang seni musik pakai Cangkem gitu ya. Jam gedak itu ya. Iya, gitu. Itu yang sekarang nggak tahu kabarnya masih ada atau enggak. Oh. Masih kayaknya. Kayaknya masih ya. Semoga masih. Gitu. Itu sebenarnya dulu saya ikut Stuck itu kan waktu SMP tau. Nah pas SD itu saya sebenarnya udah kenal beatbox juga. Udah kenal beatbox. Oh iya udah kenal beatbox, bukan BTK-nya. Iya. Waktu SD itu saya udah tahu beatbox terus tahu basicnya gitu loh. Iya. Terus dari situ ya kenal juga ada komunitas beatbox di Klaten. Terus akhirnya teman saya nambah gitu. Maksudnya dapat kenalan juga dari komunitas beatbox. Terus ya itu kayak bakat saya sebenarnya dari SD saya udah kenal yang namanya beatbox gitu. Terus kesibukan lain selain stand up, saya juga suka cover lagu. Oh, Iya. ada penyanyi ya? Menemukan bakat-bakat. Enggak juga sih sebenarnya. Karena ya tadi balik lagi kalau saya setelah masuk Stuck pada tahun 2013, saya Stuck udah lama di Stuck ya. Termasuk yang masih bertahan sampai sekarang yang sudah lama ikut di Stuck. Tahun berapa? 2013. Stuck dibangun tahun berapa? Stuck dibangun tahun 2012. Oh. Jadi saya ikut sempat saya waktu gabung itu Stuck baru setahun, terus tahun depannya bikin show gitu untuk ulang tahun kedua. Oh iya. Gitu. Berarti dari Stuck kamu berkembang, enggak stuck. Oh iya betul. Oke. Mungkin Stuck harus memikirkan nama baru ya. Iya. Oke, terus ini. Nama panggungnya Rembo Cake atau itu nama asli? Apa Wah, bagus. pernah ikut perang? Enggak. Rembo?
Ini pertanyaan yang sudah saya siapkan jawabannya. Jadi ada prepare ya, bro. Gimana? Nama Rainbow Cake itu sebenarnya nama panggung ya. Iya. Nama panggung. Nama asli saya sebenarnya lucu sih. Siapa? Lucu. Lucu. Jelang Ramadan. Oh, jangan Ramadan. Masa tenanan. Tenanan. Pasti lahirnya sebelum Natal. Enggak dong. Sebelum Ramadan. Lahir saya sebelum bulan Ramadan. Jadi pas neng Klaten kan ono sadranan ya. Ya. Nah, aku jedul saka tenong ya. Buka tenong ya aku jedul. tapi emang beneran nama Anda itu jelang Ramadan. Bener Pak. Itu tak. Iya. Jelang Ramadan. Jelang Ramadan. Tenong apa, Cuk? Enggak apa tenong. Tenong apa? Ra ngerti ta nong. Sadranan. Makman iki. Maman kan lho sing diadahi kae. Kayak kan rayahan to kae. Nah kan didongani sik lagi dibuka kan. Nah aku jedul kok ngono. Kuwi jok sae sebenarnya jok. Adil lakukan gitu. Orang. Oke. Bersosialisasi. Lahir saya waktu lebaran, waktu bulan ruah lah pokoknya. Sebelum lebaran saya lahir. Terus akhirnya bapak saya menamai saya Jelang Ramadan dengan panggilan, sebenarnya nama panggilan saya di rumah itu Rama. Apa ya sebenarnya? Rama Siap benar ya? Romo. Rama. Oh, Rama deh. Rama mah beda. Katolik. Nah, terus. Terus asal usul nama Rainbow Cake. Iya. Sekalian ya, kita sekalian. Iya. Lagi Rama ya. Boleh silakan. 2 jam merah apa? Oh, siap. Rainbow Cake itu sebenarnya awalnya itu Rainbow. Rainbow itu nama panggilan dari kecil. Jadi tetanggaku, kayak seumuran bapakku gitulah. Itu main ke rumah itu manggil saya Rainbow. Kenapa dipanggil Rainbow? Soalnya zaman dulu hitsnya film Rainbow itu loh, sing tentara itu. Ya. Nah waktu saya kecil, badan saya itu nggak gemuk, cuma berisi terus Keker. nggak keker sih, kayak kenceng gitu loh. Kenceng. Iya cok. Maksudnya apa ya? Minum habisan Anda? Enggak dong. Kenceng. Maksudnya kayak di tembok lengene ngono kuwi di rumput ngono kuwi. Kenceng lah cah cilik jaman semono kan di nyenengke gitu loh. Maksudnya pawakane iki nyenengke lho. Terus akhirnya diceluk Rainbow gitu, dipanggil Rainbow. Nah, akhirnya itu menjadi panggilan khas di desa. Rainbow di ya. desa. Rainbow. Kuwi belum ono keke. Belum. Kuwi saya atau banget. Kuwi SD, TK niku lah. Celuk Rainbow. Terus akhirnya biyen nganti ono lagune lho. Rainbow cap duren. Rainbow keren anak presiden. Lagu-lagu Ikan duyung. ya pokoknya lagu-lagu iya. pace-pacenan lah biyen lah. Terus akhirnya SD saya dulu Rainbow. Terus aku kan munggah SMP kan. SMP. Sebenarnya pas SMP aku pengen menghilangkan nama Rainbow. Maksudnya menghilangkan nama panggilan Rainbow gitu loh. Karena apa? Kenapa? Soalnya Rama gue loh apa ketimbang Rainbow. Iya. Oke, terus. Simpel aja kan. Terus akhirnya pas SMP gue koncoku SD sing notabene tonggoku ya. Tetanggaku itu juga satu SMP sama diriku gitu loh. Ya. Akhirnya nyeluk Rainbow. Lah kanca-kanca SMP do melu Rainbow, celuk Rainbow ae gitu. Merasa konangan. Iya, gagal, Bro. Branding. Susah, Bro, brandingnya gagal. Terus akhirnya SMP dipanggil lah Rainbow. Nanti kenal kelas lain yo dipanggil Rainbow gitu. Terus munculnya sebuah kata imbuhan cake gitu. Yeah. Apa ya? Itu karena ketidaksengajaan saat aku kelas 2 SMP toh. Kui aku kayak ikut kumpulan anak basket. Aku sebenarnya kan sama Aji, kancamu lho kan kenal kan Mas. Kenal Aji kan, aku kan biyen sak kelas bi Aji pas SMP, dadi kena banget. Aji engko nek ra ngerti ya Aji cah basket biyen jago nalan terus akhirnya ora lanjut basketnya soalnya ora di ya gitulah. Lah ya gitulah. Kenal Aji. Langsung kenal Aji ya usahane.
Terus akhirnya iseng lah basket gitu toh. Nah koncoku ki ono sik manggil, Rainbow Cake apik kuwi kan. Kok kowe nyeluk Rainbow Cake apa? Ya ora apa-apa kan iki lagi rame roti toh. Rainbow Cake kan. Dulu kan ada roti Rainbow Cake. Nah, aku kan celukanku Rainbow kan. Terus akhirnya diplesetke karo koncoku kuwi. Koncoku jenenge Siva. Aku sebenarnya nek ketemu Siva nanti saiki kayak tak eling terus lho iki. Kayak kata imbuhan cake kuwi kayak bermakna sekali gitu. Coba temen kancaku SMP. Bahasa Inggris apa? Legacy. Iya. Memberikan legacy. Kudune tak duiti. Ya makasih. Berhubungan itu ya. Terus akhirnya pas kelas loro SMP kan aku belum gabung loh. Aku kan gabungnya pas kelas 3 SMP. Awal kuwi tak gawe nickname Twitter. Aku tak gawe nickname Twitter Rainbow_cake. Weh, keren ya. ID Twitter. Zaman SMP aku kan main Twitter. Terus akhirnya ngomong-ngomong pas aku meluk basket kuwi, aku ketemu karo Calvin. Ngerti Calvin tuh? Calvin BTK. Nah, ketemu karo Calvin kuwi. Pas basket? Enggak, maksudnya kan kayak basket iki gabungan ngono lho. Antara SMP ku karo SMP ini Calvin, si kampret kae. Sing sombong gitu. Iya, yo enggak ada yang kenal kamu. Terus akhirnya aku SMP kelas 3, dijak temenku. Awal mula aku ikut komunitas tak itu dijak si Yogi itu aku kenalin biyen kan SMK-nya dia itu deket sama desaku toh. Terus ada sebuah angkringan lah aku ngobrol di situ ketemu si Yogi itu di motornya ada stiker stuck gitu loh. Kok aku merasa selama ini tahu stand up comedy itu cuma di TV, ternyata di Klaten tuh ada yang setenar itu gitu. Ternyata di Klaten kono stuck gitu. Terus akhirnya aku takut. Tapi pas kowe SMP? Aku SMP, takut Yogi tuh. Nah akhirnya kenalan lo Yogi, akrab, ngobrol-ngobrol soal stand up comedy. Kelas 2 SMP itu sebenarnya aku wis dijak. Kelas 3 SMP aku baru memberanikan diri untuk munggah manggung untuk open mic. Dulu pertama kali open mic di Lincak Cafe ya. Tahun? Ya tahun 2013. 12 atau 13? 13. Nah, aku ikutnya 13. 13 bulan September dan aku siapa? Kelas berapa itu? Kelas 3 SMP. Kelas SMP. Masih belia. Masih belia Masih banget. kunyuk-kunyuk gitu. Ya wes kita tua sih. Masalah tampang ya jangan dipermasalahkan lagi ya. Terus ngene iki lah. Terus akhirnya aku open mic dengan nama panggung Rainbow Cake. Jadi kenal Rainbow Cake ngono kan. Terus aku pas pertama kali open mic ketemu si kampret Calvin kayak mau lagi awal melu BTK ya kan. Ya sing sebenarnya bakatnya terlalu apik-apik banget. Tapi Raine menjual loh. Salah. Aku tak pamit nek ngomong Rai ya. Aku tahu loh perform wong telu neng SMA, SMK Jogonan apa kan dia sing cerak lapangan ki. Di sih SMA wo Jogonan apa? Lapangan di Pak. Yo SMA ro SMK seberangan Jogonan. Kuwi iki SMA paling. Aku main karo Junio, Kelvin, Aflah. Wis kuwi tok. Sing siap foto Kelvin tok. Asli. Yo kuwi karena dia tampang. Iya. Tampangnya juga. Sudah mengurangi beban hidup 90% lah nggak tampang nih segantengi beban uripe Walaupun rada ngono kae ya. Lah kita. Kita siapa, Bro? Terus tapi ngopo kok memilih stand up comedian padahal kamu basicnya sebelumnya itu beatbox kan? Ya, apa iki Pak bridging? Oh iya bagus ya. Ada kisah yang bagus dari sebenarnya kan kelas 6 SD ya. Kelas 6 SD itu aku rajin-rajinnya main ning warnet. Oh rajin banget, ngerti warnet point PB ora? Point blank game. Sing pilih ana bolongane. Heeh. Aku pas nginjen ana wong bojo. Sumpah Pak. Aku pernah tau bilik sampingku ki ana sing lagi kribet-kribet. Mantap. Tak inguk to.
tak ingoki sik ning jero malah ngliriki aku. Terus aku kebrobes lho. Jadi kelas 6 SD kan bingung ngomong. Terus aku delik. Terus ora lama SD, Pak. Terus aku grogi keto ning kamar mandi. Tok uyuh kan. Padahal cok itu. Ora lah, Bro. Ora lah. Terus bar kuwi aku balik ning bilik, kon bolongan ditutup tisu. Ya. Nah, aku pas kelas 6 SD kan rajin-rajine nonton YouTube. Nah, ning YouTube kuwi sing sering tak nonton Billy Beatbox. Yo. Soalnya Indonesia. pas meneri juga aku SD kuwi kan duwe penyakit asma toh. Nah, kata si Billy Beatbox asma itu bisa menyembuhkan beatbox Asma itu bisa menyembuhkan. salah beatbox itu beatbox itu bisa menyembuhkan asma. Terus akhirnya aku latihan lah kayak BTK gitu tuh basicnya. Terus pas aku kayak di proses belajar ana kumpulan teman-temanku sing sebenarnya kayak lebih tua gitu kayak ben sore iki kumpul ning kulon desa ngono kae gitaran karo ana sing nganggo drum sing telu ngono kae lah drum cilik ngono kae gitaran. Nah aku ki iseng-iseng nyoba beatbox ning kono. Heeh. Digeguyu, Pak. Ngopo ini? Cangkemmu ngono ngopo ini? Sumpah, dibully kae. Wah, Kejam. aku terus mikir ning omah merenungkan sepertinya ini bukan passion. Anjay. Aku kayak berarti Kelas 10 SD mikir, wah, oh ya ngopo ya nek kok aku dadi aneh ngene ya. Kok malah apa kayak kuwi seni musik sing mungkin belum umum pada saat jadi itu. dicap aneh. Iya, dicap aneh. aneh. Cangkemmu ngono-ngono. Sebenarnya kayak BTK-ne waktu kelas 6 SD kuwi kayak wis dadi ngono. Cuma akhirnya minder gara-gara di lock tanggoku ngono kuwi kan. Ngono. Ceritane ngapa tidak memilih melanjutkan beatbox ya walaupun sebelum aku ikut stuck sudah tahu beatbox. Iya. Karena itu kasus pembulian itu mengecap di Iya, enggak begitu. membekas. Enggak begitu mengedownkan sih, cuma kayak ada itu sebuah cerita sih. Oh gitu. Iya. Tapi semenjak itu kamu beatbox nggak di depan umum gitu? Kayak di desa gitu. Sering. Sering. Iya. Oh. Dan di EC ini nggak? Tanggapan mereka yang Apa ini? tanggapannya apa tanggapannya? Tanggapannya kampret sih kayak aku beatbox di zaman beatbox sudah muncul ya maksudnya untuk wis ketok familiar ya, gitu. wis familiar. Aku nek seumpama basicnya ngene lah kayak ada acara ono mic kan. Baru acara mulai tak cekel tanggo beatbox kan. Terus kayak do ngenotis ngono kae lho. Kayak teman-temanku udah notice terus akhirnya setiap ada pertemuan ono mic meneh aku nyekel mic di lock ngono ayo beatbox kan Malah ngekon. malah ngekon padahal mbien-mbien aku merasa dibully. Terus itu malah kamu lari ke stuck ya? ya nggak lari Pelampiasan. Pelampiasan. Anjay. Apa gimana? pelampiasan juga soalnya waktu aku kelas 2 kelas 3 SMP itu stand up comedy itu baru rame-ramenya gitu loh. Pas aku kelas 2 itu seasonnya Kemal Palevi yang sekarang jadi panutan saya. Kemal Palevi terus aku kelas 3 SMP, kelas 1 SMA itu waktu kayak Babe Cabita, Suci 3 gitu. Jadi kayak ya itu waktu itu zamannya stand up comedy gitu loh. Apa iseng-iseng aja terus malah ke bawah apa gimana? Maksudnya iseng-iseng? Ya mesti ih keren cah ngikuti tren tapi malah dadan kegowo ternyata jadi Stand up komedinya? Heeh. Ya itu juga sih Mungkin soalnya ya? Gimana? soalnya waktu saya ikut komunitas itu Ya. dulu pikiranku ya kelas 3 SMP ki kayak star syndrome ngono kae lho. Oh, Nggak terasa kayak melu komunitas sing nek aku munggah ana sing guyu terus akhirnya zaman-zaman Twitter rame-rame ning golek follower terus ning Facebook juga rame kan kayak aku merasa kayak pengen diakui sebagai stand up komedian gitu. Oh, gitu. Zaman biyen aku star syndrome banget, Pak. Nanti koncoku ono sing tak kon ngeposting fotoku pas stand up. Terus di-tag aku kan. Alay banget ya. Terus akhirnya ya tapi semakin waktu lambat laun kayak aku ngerasa ya nek neng sekitar Klaten mah ngopo menjadi kompetisi ngono lho. Soalnya saya suwe kan
Jujur ya, saya di stuck waktu SMA itu kayak mendapatkan ilmu lain selain stand up comedy. Apa itu? Wah, Sesat. ora lah Pak, masa ilmu sesat, ilmu hitam. Akhirnya menjadi seperti ini. Wah, Kowe lho. body shaming bukan saya ya. Kami tidak bertanggung jawab. Atas omongan dia sendiri. Waktu kelas 1 SMA, aku kan ikut OSIS, kayak organisasi OSIS gitu loh. Cah OSIS lah gitu loh. Cah OSIS ala-ala lah pas SMA. Sing sosok tertib. Tertib. Nah, terus akhirnya temanku di stand up comedy Klaten kayak sebutnya Pak Abi, Om Gun, terus Pak Hari sing duwe AS 366. Shout out. Aku cinta AS. Ngen disponsori. Ra apa-apa ngombe-ngombe oli ra. Ya ra bro, tak ewangi bro. Mergo motormu Honda. Motormu Yamaha ya. Motor kan dia Honda. Terus dan ketiga orang itu selalu kayak pas aku ceritanya aku melu OSIS, mereka tuh mengajarkan bagaimana caranya berorganisasi. Aneh toh, komunitas stand up comedy sing cah-cah koplak-koplak pekok-pekok lah guyonan pekok-pekok, cuma aku ki kayak diajarke piye carane berorganisasi sing apik lah gitu. Nah, terus akhirnya pas aku kelas loro SMA, aku sudah jadi ketua OSIS. Bisa kita akses. Gara-gara aku sering ngobrol-ngobrol soal organisasi karo ketiga Pak Cah Stak mau Pak senior Stak iki mau gitu. Ngono sih. Jadi kayak ada ilmu, ya kayak nek kumpul-kumpul bareng kita Stak iki nek kumpul malah kayak kayak serius gitu. Cah-cah stand komedi nek kumpul malah serius ngono kae. Ora gur-gojekan. Iya betul. Gojekane ya paling nek nemu plesetan diplesetke ngono kan. Ketika Oke. Berarti setiap kumpul itu ada yang dibahas gitu ya? iya betul. Untuk mendengar Kita nggak mulu kayak sharing materi terus, tapi kayak ngobrol apa ya, mungkin sing lagi rame tentang politik ya diobrol kayak gitu. Iya kita malah kalau kumpul biasanya ngobrol-ngobrol yang gitu lah. Oh iya. Nah, terus kan itu pertama perform itu berarti SMP ya? SMP. Nah, SMP itu emang udah bisa nulis materi sendiri? SMP kan sudah lah, kan saya sudah bisa nulis. Oh iya sih. Terus pertama perform itu pecah atau gimana? Kita ngomong biasanya. Ya, yang biasa. Apa golek materi dhewe saka ngendi apa sih ngebait ngene. Nah, gitu. Idolamu. Dulu pas pertama kali open mic, materiku awal kuwi 5% saka awakku dhewe. Sisanya itu materiku zaman biyen aku ora searching nang internet, tapi aku ngrungokke radio. Radio. Heeh, jadi jokesku pertama kuwi aku nyomot saka jokes radio. Apalah aku lali materiku biyen. Terus aku nulis juga itu diajari sama si Yogi tadi. Temanku sing sampai sekarang masih temenan. Iya, saya sekarang masih temenan, terus kayak nulis materi diajari dia juga. Terus aku dulu kayak searching lah bicarane nulis materi gitu loh. Nah, semakin lambat laun ternyata materi itu malah sebenarnya ada dari diri kita. Ngerti gak sih? Kayak materiku kuwi semakin lama itu aku nemu materiku kuwi mung cerak-cerak awakku ae kayak bahas kekuranganku, kayak bahas aku SMP sekolah ki apa ae ngono, terus waktu ning SMA ya masalah ning SMA apa ae tak bahas gitu. Soalnya pas awal aku melu stand up comedy, materiku kuwi kayak sing jauh dari kehidupan ngono lho. Oh gitu. Kayak sing ya kadang lucu juga, tapi balik meneh semua materi kan bisa lucu karena sharing materi juga. Jadi kita sebagai stand up comedian itu nek dapat materi sebelum kita kayak open mic itu tempat untuk mencoba materi yang kita buat sebelum show. Sebenarnya open mic dicek dulu ya. Iya, dicek dulu. Kayak sebelum naik open mic pun itu juga kita ada namanya sharing materi sama teman-teman, kayak semua kita kumpul castak gitu loh. Aku sama
sebut aja sebut Anwar lah. Aku sharing materi sama Anwar. Nah, engko Anwar nilai piye ki war cocok ra dunggahke. Terus kadang Anwar malah dia punya punchline baru kan ada setup sama punchline. Ya, Anjay. Setup itu untuk bridging ke punchline gitu lah. Kayak ana premis setup punchline lah. Punchline itu punch-nya yang bikin lucu. Nah, kadang aku wis nemu setup punchline tapi punchline-ku kurang gitu. Terus akhirnya ditambahin sama Anwar. Kadang Anwar ya kombut itu kan sama arti dengan sharing materi itu. Kombut. Komedi body. Jadi ya kayak sharing materi. Oh gitu. Terus Ngerti artinya badi ra? Badi ki badan. Kawan. Iya kita Badi. BUDDY. Oh, kawan. Sharing body. Bismillah. Kak badan. body. Sharing body ya. Ayo. Terus kadang kayak gantian gitu antar sing sharing materi mbak aku apa bisa apa terus akhirnya nemu punchline. Ya itu kayak sebenarnya kayak komunitas lain juga menerapkan hal itu gitu loh. Oke. Aku yakin kayak Panji kayak Raditya Dika itu juga dia punya komedi badinya gitu. Tapi bukannya apa? Lucu atau tidaknya materi itu tergantung daerah ya, apa masyarakat, keadaan masyarakat saat itu. Nah, ini misal apa ini? apa kaya misal kaya boomingnya Mbak Ben, kata Mbak Ben. Ya. Kenapa Mbak Ben itu iso lucu disebut gitu? Soalnya ning Klaten. Ning Klaten ngerti. Sebenarnya di kota-kota lain ya kalau membawa konsep itu juga ada. Kayak ning Salatiga ki ana jenenge Semin. Semin apa-apa lah. Apa itu? Ya kayak Baben itu padha. Iya, cuma di sana juga bisa jadi lucu. Kayak ning Surabaya mungkin Doli kan lah itu juga itu kayak punchline umum sih kayak itu guyonan wajar gitu loh. Anda pelanggan tetap bahwa tahu itu. Saya sekarang sudah tidak. Nanti dulu Ora juga mbakku ngerok kayak gitu. Oh, mbokku. On sosial media gitu. Bapak ibuku saiki nonton TV lewat YouTube, Bro. Wah, nonton TV lewat YouTube piro. Terus ngapain di TV? mungkin ben iso dipausi loh. Terus apa ya? Tapi beberapa tahun kemarin karena boomingnya stand up comedy itu di TV, banyak komunitas kota lain, ya nggak usah saya sebutkan lah, komunitas kota lain yang kiblatnya itu menuju ke TV gitu loh. Bukan terus menjadi lo gue, tapi materinya itu materi keresahan yang konsepnya itu untuk menuju ke TV, untuk audisi suci dan suca gitu. Nek jujur kita di stuck itu kayak bodo amat. Sementing kowe munggah lucu, ya wis stuck gitu loh. Oh, berarti nek kaya audisi kan mesti pasar apa industri ini kan mesti ning Jakarta. Nggak bisa ngerti gue ya, musik barang kan mesti ning kono. Nah, tapi emang standar audisi materi lucu memang kudu kono sing ngakui. Maksudnya sebenarnya apa adewe materi iki lucu ki ning Klaten ning kota dhewe ning kota Jogja, kota Solo misal. Tapi pas digawe ning kono, ning audisi ning ibu kota kono. Yang balik lagi dia menjual di TV atau enggak, Bro? Maksudnya gimana Mas menjual di TV ya? Kayak gini lah. Soalnya TV itu mencari yang belum ada. Kayak dulu zamannya Dodit. Unik ya. Suci Kompas TV kuwi kayak beruntung banget nemu Dodit. Nanti ada berita dia kan 5 besar. 5 besar. Ini sebenarnya kayak rahasia umum sebenarnya. Ini Industri ya, rahasia industri tapi wis menjadi biasa. Oke. Dodit itu kan menjadi 5 besar toh. Iya. Ditokke dhisik. Tapi ditokke dhisik ning audisi kuwi ditokke dhisik lho. Padahal dia iki kan lucu lho. Ngopo kok ora digaeke didadekke dora siji lho. Soalnya kan zaman kuwi kan nganti saiki sistem komedi kan ora ono voting kan. Sing kabeh ditentukan karo juri kan. Ngono. Nah, mungkin si Dodit kuwi sesuai karo tidak sesuai karo kriteria jurinya. Cuma si TV kaya ngetokke Dodit di 5 besar itu juga menjadi keuntungan Karena metu dhisik dhek yo wis siap dijual.
Oh, asik nih. Ngerti enggak? Jadi ngerti. beberapa bulan setelah audisi itu si kontestanku mau iki kayak paron-paron karo TV. TV itu kayak gitu, bro. Oh, gitu. Iya sih, Dan- musik ya. Dan nggak enaknya TV kita selalu apa ya dituntut, maksudnya walaupun Ya, nggak jadi diri sendiri. iya betul gitu itu kuwi kasar banget mas. Anda kasar. Terus Memang bukan TV, memang jalannya kan koyo ngono kan. Buat industri ya. iya emang kayak gitu soalnya Persetan karo diri sendiri sih. Menurut gue ya koyo oh ya sebenarnya nek industri dirimu TV. sudah masuk TV ya harus menjadi Penjual. komersial yang baik maksudnya nggak harus idealis gitu loh. soalnya kan sing ning dhuwur pun ya ora gagas ade meng ngopo penting iso ngasilke. Tapi kan itu aman dari KPI. Wah. Iya sih. Ya mungkin iso bareng untuk menghindari. Tapi kan maksudnya materi yang baru itu bukankah sebenarnya semua komedian itu mempunyai materi-materi yang berbeda tuh? Dan mempunyai ciri khas yang berbeda. Kalau misalnya menjadi Manusia. orang lain, misalnya menjadi orang lain, bukankah kayak Raditya Dika terus Ernest atau komedian lainnya itu kan membawakan keresahannya diri sendiri dan itu adalah cerminannya diri sendiri, jadi dia nggak jadi orang lain toh. Kalau misalnya industri TV itu menjual harus menjadi orang lain itu. Iya. Maksudnya ki- apa aku ngerti sih maksudnya. Kaya mungkin patokan standar TV mungkin kaya Raditya Ernest. Apa Ngarangku lho. Mereka Ya, udah juga cocok dulu di TV. Oh. Jadi nggak usah jadi orang lain gitu. Emang ada komedian TV yang jadi orang lain? Maksudnya ini materi ini bawa ke materi orang lain atau Oh ya nggak ada no. menjadi digawe-gawe no? Tapi kebanyakan kan Yo, digawe-gawe memang eneng, memang Emang ada kita toh? kayak ngono sih. Gak tau dicoba Kayak jelaskan. gini toh, maksudnya kayak ada komik atau stand up komedian yang dia itu sebenarnya orangnya nggak kayak gitu tapi kayak Digawe-gawe. digawe kayak gitu loh. Dan digawe-gawe itu di kono. Emang kono? Dodit dulu kan ada iya sih. Minum dulu, dimakan dulu, Mas. Ya kayak Dodit iya. Jadi kan bedanya off air sama on Iya. air kan beda banget dia. Nah, ini. beda banget pak. Sumpah aku dulu kan waktu Ngajai riset ya gue ya. iya Ngikuti ke zamannya kayak Soekarno. zaman Dodit itu waktu dia sudah selesai di audisinya SMA Semadai SMA berarti Semada kan ngadain ulang tahun Semada Iya. Ya iya. Masa ulangan tahun Senden. Semada kan ngadain ulang tahunnya di SMA-nya terus ngundang Dodit sama Zawin. Nah kebetulan alumni Semada Mas Andrew itu menjadi opener. Terus akhirnya ngajak aku toh. Mas Hendro sing lemu iki. Mas Andrew lemu kayak. Akhirnya ngajak aku menjadi opener juga. Waktu itu kan sak panggung toh karo Dodit Zawin. Cuma aku ya biasa ora bangga-bangga banget. Wih. Sombongan. Ada ngomong nggak bangga banget tapi bukan Anda. Bukan Anda membicarakan itu. Lah aku terus dadi ngerti kayak oh Dodit ki kaya ngene. Ngene ya. Lah Dodit kan anak kerdusan, karena snack kan. Terus jipuk tahu goreng. Dibuka. Saya itu punya penyakit jantung. Saya udah nggak boleh makan kayak gini gitu. Dipangan. Kelihatan. Gitu lah. Dan Reaksimu gue ngeplak ngono. ya ora lah masa lah aku enak. Lagi kena ngapa? Waktu itu saya minder banget sih, maksudnya kayak nggak ada kesempatan buat ngobrol. Ngobrolnya pas kayak biyen ono apa meet and greet gitu. Lagi ngobrol. Lagi ngobrol. Soalnya aku bukan tipe orang sing kaya Mas kayak Susah untuk Introvert Anda. Introvert. orang introvert. Kayak apa ya? Dikucilkan. Enggak. Ya wes lah aku kene ya. Nanti kalau ada kesempatan untuk naik ya kok
dia ikuti alurnya lho bro, rasa kaya ketemu sing luwih gede terus sok-sokan Dadi mas beda. tai bro males lho itu kayak gak ingin lah contoh waktu saya nge-MC sama Gwen Waton ya nek waya dikon foto karo panitia ya foto rasa kaya weh mas apa Foto sih. Aku asli aku ora njaluk foto lho. Ayo, Roy. Aku foto soalnya dikon Mas Amin panitia. Ya sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk tidak subscribe, jangan di like, Dan jangan komen. Ini YouTube ora ya? jangan ditonton, Ini YouTube ora? Ana. cukup dengarkan. Ya. Jangan like, jangan komen, jangan subscribe. Cukup dengarkan.